Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kepada para guru, para asatidz, tokoh masyarakat, pengurus DKM, serta Bapak Ibu yang semoga senantiasa dirahmati Allah Ta'ala, mengawali kajian motivasi dan inspirasi Islami pada pagi hari ini. Pertama, tentu kita semua merasa wajib untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Ta'ala, di mana segala karunia-Nya, kesempatan subuh yang indah ini kita masih diberi kesempatan untuk sama-sama bisa melaksanakan sholat subuh secara berjamaah, yang tentu tidak semua hamba Allah diberi kesempatan seperti kita. Mudah-mudahan saja sholat subuh dan ibadah-ibadah kita yang lain senantiasa mendapatkan ridho dan pahala dari Allah Ta'ala. Sholawat beriring salam, mari Bapak Ibu sama-sama kita sanjungkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, para keluarganya, sahabatnya, dan orang-orang yang istiqomah dalam urusan perjuangan. Pada pagi hari ini, izinkan saya jeda sejenak membedah buku Revolusi Pola Hidup yang masih di bab awal, karena insya Allah Ta'ala bila Allah panjangkan umur kita, kurang lebih sebulan lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan, dan kita tidak tahu apakah Ramadan tahun depan kita masih ada apa tidak. Saya berkewajiban pagi hari ini mengingatkan diri saya dan keluarga juga Bapak Ibu sekalian untuk mempersiapkan Ramadan ini menjadi Ramadan terbaik sepanjang yang pernah kita lalui. Sebagai bentuk ikhtiar, kita sudah menulis buku berkaitan dengan motivasi berkaitan Ramadan, inspirasi menghidupkan Ramadan dan Ramadan hidup. Buku ini tulis dalam kaitan memotivasi kita agar Ramadan terasa spesial, dan bagaimana setelah Ramadan lewat kita masih bisa menghidupkan amalia Ramadan. Buku ini merupakan buku saya ke-7 dari 7 buku, dan sekarang proses buku yang ke-8. Insyaallah
nanti setelah beberapa sesi di Ramadan kembali ke regulasi pola hidup. Jadi penting kita menghadapi event seperti ini. Buku ini ditulis kurang lebih ada 7 bab, dari mulai Ramadan, nikmat yang dan kesempatan tidak tergantikan, bagaimana kaum muslim menghadapi Ramadan, sampai bagaimana menghidupkan Ramadan. Pagi hari ini saya akan mengajak bentuk permulaan dari buku ini dan mudah-mudahan mengingatkan kita menjadi orang yang begitu mengharap datang Ramadan sehingga Ramadan terasa spesial, dipersiapkan dengan baik. Di bab 1 judulnya adalah tadi bab 1 Ramadan, nikmat dan kesempatan yang tidak tergantikan. Karena Ramadan adalah nikmat dan kesempatan yang tidak tergantikan, maka tugas kita adalah merebut kesempatan dan nikmat tadi dengan segala ikhtiar kita. Jadi biar Ramadan tidak lewat begitu saja. Jadi di bab awal ini memang kita memotivasi diri agar kita tidak menjadi orang yang lengah. Ramadan lewat ya begitu saja. Padahal Ramadan membawa nikmat yang luar biasa, merupakan nikmat dan kesempatan yang tidak tergantikan. Saya akan memulai sejenak di sini bahwa berapa banyak di antara manusia yang ingin sampai di Ramadan tahun ini, tapi qadarullah ajal mendahulunya. Berapa banyak orang yang dikasih kesempatan untuk jumpa Ramadan, bulan Ramadan, namun halangan membuatnya tak bisa maksimal dapat mengisi Ramadan, misalnya sakit, kehilangan atau kondisi tertentu yang tidak bisa dihindari. Ini yang direnungkan sejenak. Jadi nggak semua manusia sampai seperti kita menyongsong Ramadan tahun ini. Coba tengok kanan kiri kita, di antara kita ada orang tua kita yang Ramadan tahun lalu masih bersama kita, sekarang sudah tidak ada lagi. Anak-anak yang kita sayangi, yang kita cintai, teman. Nah, kalau mereka sudah pergi, bahwa yang pasti mereka sudah nggak ketemu Ramadan tahun ini, berarti hal yang terjadi, hal yang bisa terjadi kepada kita juga sama. Ramadan tahun akan datang pasti sampai datang Ramadannya, tapi kala itu apakah kita masih ada? Karena itu alhamdulillah kalau hari kita masih sampai di ujung Ramadan ini, minimal kita mempersiapkan diri. Kalaupun nanti sampai Ramadan di bulan Maret, kurang lebih awal Maret datang Ramadan kita sudah tidak ada, Allah sudah mencatat hambaku ini telah mempersiapkan Ramadan terbaik. Sudah ada catatannya. Yang kedua, berapa banyak orang ingin merebut kemuliaan dan keutamaan Ramadan, tapi qadarullah kondisi fisiknya mungkin lagi sakit yang luar biasa, padahal dia ingin betul selama Ramadan ingin membuat Ramadan terbaik, belum sampai karena sakit atau kondisi tertentu yang pernah tugas dan sebagainya yang berat sekali meninggalkan atau mengerjakan Ramadan. Nah, alhamdulillah hari ini kita dua-duanya dapat. Insyaallah mudah-mudahan kita dipanjangkan umur sampai Ramadan tahun ini. Berdoa mudah-mudahan Allah berikan kepada kita kesehatan jasmani dan rohani. Tugas kita apa? Membekali diri agar betul-betul Ramadan ini spesial untuk kita, dan kita azamkan dengan sungguh-sungguh bagaimana Ramadan tahun ini menjadi Ramadan terbaik bagi kita. Nah, alangkah ruginya bagi orang yang dikasih kesempatan untuk menjumpai Ramadan dan dikasih kemampuan untuk berbuat, namun tidak memaksimalkan usaha untuk merebut nikmat dan kesempatan di dalamnya. Jadi orang yang nggak mau mempersiapkan diri untuk merebut nikmat dan kesempatan dalamnya, sungguh orang yang rugi. Mengapa? Seandainya para ahli kubur diizinkan kembali ke dunia, maka dia akan kembali ke dunia ini untuk bisa merasakan nikmatnya Ramadan yang luar biasa kemuliaannya. Seandainya ahli kubur dibolehkan diizinkan kembali sesaat menjalankan Ramadan, dia akan kembali. Nanti kita akan tahu dari mana dasarnya. Karena itu kita yang sekarang masih ada di sini, jangan sia-siakan. Siap merebut keutamaan dan nikmat Ramadan yang luar biasa ini. Nah, Ramadan adalah kesempatan yang tidak tergantikan. Rasul mengatakan jaraknya lebih jauh dari langit dan bumi antara orang yang pernah puasa Ramadan dengan tidak termasuk surganya.
dalam sebuah hadis yang panjang yang saya ingin terjemahkan saja karena biar kita sampai kepada intinya. Di sini dikatakan dalam sebuah hadis ini dikisahkan ada dua orang laki-laki dari negeri Khuza'ah yang masuk Islam di hadapan Nabi SAW. Laki-laki yang pertama setelah masuk gugur sebagai syahid dalam peperangan bersama Rasulullah. Sedangkan yang kedua wafat setahun sesudahnya. Jadi ada dua orang masuk Islam, yang satu begitu masuk Islam perang bersama Rasulullah syahid. Yang satu setahun kemudian baru meninggal. Talha bin Ubaidillah, salah seorang sahabat yang utama, berkata, aku bermimpi melihat surga, lalu aku melihat orang yang mati syahid itu didahului oleh temannya ketika masuk surga. Aku heran karenanya. Jadi secara umum orang melihat harusnya yang masuk surga dulu yang mati syahid. Tapi ini kenapa yang mati syahid didahului oleh orang yang tidak mati syahid setahun kemudian setelah Ramadan baru meninggal. Keesokan harinya aku sampaikan hal ini kepada Rasul. Jadi zaman itu kan Rasul masih hidup, jadi sahabat mudah tanya aja kepada Rasul. Nah, Talha tanya kepada Rasul, beliau bersabda, apa yang kalian herankan dari mimpi tersebut? Bukankah ia sempat berpuasa Ramadan setelah kematian temannya? Ia pun telah sholat 6.000 rakaat atau sekian-sekian sholat sunnah. Para sahabat menjawab, iya benar Rasul. Maka Rasulullah bersabda, sesungguhnya perbedaan tingkatan antara keduanya lebih jauh dari jarak antara langit dan bumi. Masya Allah, satu Ramadan membuat perbedaan masuk surganya, jaraknya itu lebih jauh dari langit dan bumi. Satu Ramadan. Apakah iya kita akan menyanyiakan nikmat yang begitu agung? Maka sekarang tadi seandainya ahli kubur boleh dijadikan kembali, kalian tahu betapa nikmatnya Ramadan ini kembali. Sementara kita membiarkan biasa-biasa saja. Tadi di buku ini ada diketahui bahwa kaum muslimin dalam menghadapi Ramadan ada 3. Yang pertama, orang sedih terhadap datangnya Ramadan. Kenapa sedih? Pikirannya dunia, nanti kerja terganggu, banyak fisik lagi lemah dan sebagainya. Yang kedua, kelompoknya biasa-biasa saja. Ramadan sebuah rutinitas setiap tahun memang lewat Ramadan, tidak mempersiapkan diri, tidak serius, tidak membekali diri. Yang ketiga, kelompok yang begitu bahagianya bahwa kita sampai di bulan Ramadan, dan Ramadan nikmat yang tak tergantikan. Bukti bahwa kita orang yang gembira, membekali diri, kita syukur kita sampai misalnya di bulan Ramadan. Nanti di bab berikutnya setelah saja. Nah, hadis ini memberikan gambaran kepada kita betapa hebatnya Ramadan. Satu Ramadan yang satu mati syahid, mati yang mulia sekali. Tapi kalah masuk surganya didahului oleh orang yang tidak mati syahid, tetapi dia sempat ketemu satu Ramadan. Kan kita nggak tahu apakah Ramadan tahun yang akan datang kita masih ada atau tidak. Karena itu persiapan diri lah. Seakan-akan Ramadan terakhir kita lah, biar kita serius. Cuma 1 bulan, tapi persiapannya yang perlu kita matangkan. Kenapa materi yang disampaikan sekarang, Pak? Saya evaluasi selama ini materi pembekalan Ramadan sering kali sudah di Ramadan. Kita udah nggak sempat persiapan. Karena itu kurang 1 bulan. Kalau takdirkan ketemu lagi berarti sekitar 2 atau 3 kali lah, pasti sampai di pascanya. Mudah-mudahan setelah Ramadan tadi buat bagaimana menunjukkan Ramadan. Tapi yang bilang pasca Ramadan, waktu Ramadan masih ngomongin Ramadan agar kita terus bangkit bahwa ini nikmat yang luar biasa, nggak tergantikan. Jangan abe, jangan lengah. Oke. Nah, betapa kemuliaan Ramadan luar biasa. Artinya apa bagi kita? Kalau hari kita sampai di bulan Ramadan, maka bersyukurlah. Tidak ada jaminan kita akan bertemu di Ramadan yang akan datang. Karena itu sebagai bentuk syukur kita kepada Allah, maka mari kita gunakan Ramadan ini menjadi sarana untuk menjadikan Ramadan terbaik sepanjang Ramadan yang kita lalui. Kenapa seperti demikian? Sekali lagi kita tidak tahu masih ketemu Ramadan lagi tidak atau yang akan datang. Kalau tidak, kalau sekarang kita telah merebut dengan segala keutamaan Ramadan, Masya Allah kita akan tahu dosa kita akan diampuni, kita diberikan pintu surga
juga yang ada ya doa-doa kita dikabulkan. Masya Allah Pak, jangan-jangan momentum mengubah hidup kita, dunia dan akhirat kita. Kita lagi menentukan kita perubahan rumah tangga yang hari ini terasa belum sesuai yang diinginkan, ekonomi yang berantakan tidak seperti yang kita impikan, anak-anak yang tidak seperti yang kita harapkan. Ramadan, nanti kita akan tahu ada orang kasih apa di Ramadan. Persiapan. Kita hanya ingin sekedar menjadi, mohon maaf, PSN, pegawai negeri, persiapannya luar biasa. Kita hanya melamar kerja, persiapannya luar biasa. Apa misalkan seleksi apa lagi misalkan? Persiapannya luar biasa. Hari ini kita akan memasuki satu bulan yang penuh dengan nikmat, penuh dengan kita masa menyiapkan diri. Padahal Allah yang menjadikan, Allah juga yang memberikan kita semuanya. Manusia yang menawarkan sesuatu, kita persiapannya luar biasa. Rela begadang, rela ini, rela kurang tidur, yang mempersiapkan diri. Kenapa ini ada suatu momen yang luar biasa kita biasa-biasa saja? Apa yang membuat kita lengah seperti ini? Pintarkah kita? Sebaliknya. Baik. Nah, selain memberikan kesempatan yang tak tergantikan oleh apapun, Ramadan juga memberikan berbagai keutamaan yang perlu kita pahami sebagai kesempatan yang harus kita rebut. Karena dia menawarkan seperti promo. Apakah semua orang mendapatkan promo dari sebuah misalkan perusahaan? Ya tidak, mereka merebut. Datang pagi ambil dulu. Promonya misalkan sampai kalau sekarang di beberapa toko buku, kalau saya suka buku, anak saya ada di mana telepon ayah, toko buku ini diskon 70%. Untuk luar biasa ya, buat orang pencinta buku panjang. Tapi ini cuma sampai diskonnya sampai 70%, Masya Allah Taala. Tapi kalau saya dengar berita dari anak saya misalkan, tapi saya tak merebut ya nggak dapat. Itu bulan lain sudah kembali lagi. Sama sekarang kalau promo pada bulan Ramadan, tapi kita nggak mempersiapkan diri. Cuek aja, yang nggak dapat apa-apa. Maka berbagai kebaikan, keutamaan yang ada di bulan Ramadan, tugas kita apa? Merebut kesempatan dan keutamaan tadi. Bukan diam saja. Merebut berarti ada apa? Persiapan, perjuangan di situ. Ya, oke. Ramadan merupakan bulan yang penuh berkah. Sering kita dengar apa? Syahrul Mubarak. Coba kita renungkan. Saya baru ngomong berkah, atau Bapak ngomong berkah, di hati tenang apa gelisah kalau Bapak ngomong berkah? Itu kalimat yang kemarin pertemuan yang lalu kita ngomong positif. Itu baru ngomong saja, belum dia apa-apa, ngomong berkah aja senang. Lalu berkah itu apa? Ini di buku yang lalu juga saya kupas sedikit. Berkah adalah berbagai kebaikan yang tak bisa dideteksi oleh nalar manusia. Baik bentuknya atau sebab-sebabnya. Saking hebatnya mereka nggak bisa dinalar oleh kita. Ada seorang ekonomi mapan sekali, karyanya lebih kuat. Tapi dia mirip dengan tetangga dia yang rumahnya masih ngontrak, anaknya banyak 4 gitu. Tapi menurut si kaya ini bahagia sekali dia. Karena baik suami istrinya luar biasa. Istrinya ngurus anak-anaknya Pak, suaminya kerja di luar daerah Pak. Pas waktu dia berkabeh ya di tempat lain gitu, kadang sepekan pulang. Kerjanya sebagai punten kuli bangunan biasa. Tapi dah anaknya 4-4-nya hafal Quran. Suatu hari rombongan ibu BPK datang ini memberikan bantuan. Kaget sekali ketika ibunya ditanya, "Umi nggak kepengen jalan-jalan ke mall?" Ya alhamdulillah udah cukup di rumah, mau apa juga ke mall. Semua yang di mall juga saya ada, alhamdulillah. Begitu buka kulkasnya, buah segar ada, sayuran ada, subhanallah. Dari mana nih Allah beri kepada kita mulai hambanya yang ngaji ke sini. Ini anak-anak nggak main gadget, alhamdulillah itu. Anak yang pertama udah 30 juz, ngajarin yang paling kecil, yang memang saling. Nanti yang paling ini setara dengan saya. Habibnya juga begitu, dihafal Quran, bulan sekali pulang. Subhanallah, terkaget-kaget ibu di situ. Dia nggak ada, susah dinalar. Mobil nggak punya, rumah kontrak, kok bisa lebih bahagia dari kata-katanya, dari kondisinya. Ini yang dikatakan berkah. Nah sebentar lagi
Kita akan ada di bulan yang penuh. Masa kita biarkan aja nggak direbut? Rebut dong, biar kita dapat keberkahan. Rasul masih gambaran kepada kita agar kita merebut bagaimana Ramadan luar biasa. Qad ja'akum Ramadan syahrul mubarak. Ya. Apa dikatakan? Telah datang kepada kalian Ramadan, bulan yang diberkahi. Diteruskan dari sini, Allah mewajibkan atas kalian berpuasa padanya. Pintu-pintu surga dibuka padanya. Pintu-pintu jahim, neraka jahim ditutup. Setan-setan dibelenggu. Di dalamnya terdapat sebuah malam yang lebih baik dibanding 1000 bulan. Siapa yang dihalangi dari kebaikannya, maka sungguh yang terhalangi. Bayangin aja, kalau ini ada bulan yang luar biasa. Di antara keluar biasa itu dalam satu malamnya itu ada yang disebut malam Lailatul Qadar, malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Siapa yang terhalang gak mendapat, sungguh dia terhalangi. Celaka banget ya gitu. Ada promo luar biasa. Ibadah di malam itu kita sebenarnya ibadah 1000 bulan. 1000 bulan kalau untuk matematika kurang lebih 84 tahun ya, kurang lebih lah, plus minusnya saja. Ya. Lillahi khair min alfi syahr fihi, dalamnya itu Lailatul Qadar min alfi syahr. Man ulima qaraha faqad ulima. Jadi kita, apakah kita pernah berpikir bahwa kita dapat apa enggak ya? Ya kita nggak usah tebak-tebakan apanya malam Lailatul Qadar. Sebulan itu kita perjuangkan. Makanya dari sekarang nanti Bapak akan belajar 5 siap di buku ini. 5 siap-siap. Yang pertama siap ilmu. Ini sekarang kita lagi siap ilmu. Kedua siap hati. Siap ilmu, siap hati, siap fisik. Makanya kenapa sebulan sebelumnya, mohon maaf yang nanti sekarang agak kurang fit badannya, kurang vitamin C, kurang vitamin B. Bagus sih. Jangan baru hari pertama tidur sepanjang siang. Kenapa Pak tidur dulu? Ya maklum puasa pertama sampai sepekan adaptasinya. Persiapan bagusin yang nggak bisa olahraga, minum vitamin, yang biasa bekam, yang biasa ke dokter masa mau kantor. Yang nggak biasa bangun malam, pura-pura sahur. Yang belum biasa puasa mengumpul Ramadan, Senin Kamis atau gaul selama sebulan lumayan lah, jadi 15 hari. Atau puasa apa ayam minimal 3 hari. Jangan nggak puasa sama sekali. Begitu masuk Ramadan, boro-boro baca 1 juz seharian tidur. Kalau ditanya, ya maklumlah puasa pertama. Lalu gimana merebutnya? Sekarang persiapannya. Karena bakal terhalang dari berapa Lailatul Qadar, semua terhalang kita. Celakalah bahasanya gitu kan. Karena ada satu promo kita nggak ambil kan gitu kan. Persiapan sekarang. Jadi mulai terakhir pertama tutup. Yang programnya masing-masing ada 1 juz, ada 10 juz, ada 3 juz, silakan aja. Tapi minimal benar-benar usaha. Sholatnya dibagusin, zikirnya dibagusin. Jangan di bulan Ramadan itu masih sibuk aja tentang dunia. Nah selama 9 bulan ngapain? Harus sekarang. Jadi begitu Ramadan, ya ada kegiatan tadi. Fokusnya adalah betul-betul merebut kemuliaan Ramadan. Orang tua kita dulu sebelum Ramadan yang giling padi, menyiapkan kayu, sehingga begitu Ramadan dia sudah nggak potong padi. Oke. Kebaikan lain selain tadi bahwa Ramadan adalah bulan yang diberkahi, yang sangat spektakuler di bulan Ramadan, yang tadi ada dalam hadis tadi adalah adanya apa? Lailatul Qadar. Jadi yang keutamaan pertama tentu bulan diberkahi di Ramadan adalah Lailatul Qadar. Saya akan sedikit memberi masukan kepada kita. Apa sih makna Lailatul Qadar sehingga begitu istimewa? Dari beberapa referensi yang baca bahwa malam itu disebut malam kemuliaan karena pada malam itu diturunkan Al-Quran yang menjadi pedoman manusia untuk meraih kemuliaan dunia dan akhirat. Malam Lailatul Qadar pertama disebut malam kemuliaan. Kenapa? Karena Quran diturunkan pertama pada malam Lailatul Qadar. Sedangkan Quran adalah pedoman manusia untuk meraih kemuliaan dunia dan Bapak Ibu perhatikan ini. Kalau Bapak Ibu ingin kaya, nggak perlu Quran.
Orang kafir kaya. Betul lah. Kalau bapak ibu ingin terkenal, nggak perlu Quran. Bapak ibu ingin menjadi orang yang karirnya bagus, menguasai sains, tidak. Tapi kalau bapak ibu ingin bahagia dunia dan akhirat, pasti perlu Quran. Itu kehebatannya. Sedang kebahagiaan sesuatu yang dirindukan oleh kita, ketenangan, sakinah bahasanya. Barat telah gagal Pak dengan konsep materialisme. Bapak lihat hari ini, orang-orang Barat, orang-orang di dunia maju, ketakutan yang luar biasa. Sesuai dengan tidaknya. Yang ahli geologi takut bahwa suatu alam akan meledak. Yang ahli ini takut bagaimana nanti kehidupan yang akan datang. Sampai ketakutannya di Jepang itu, anak-anak muda, remaja takut nikah. Sehingga dia nikah Pak, beli boneka. Luar biasa. Sampai ada pulau yang kosong, siapa yang tinggal di sana dikasih nih asal berumah tangga. Dinilai lagi Pak. Dan tren bunuh diri makin hari makin kencang Pak. Saya membaca ada komunitas, siapa yang bunuh diri takut, mari kita sama-sama bunuh diri. Bayangin Pak. Bahkan dijual alat yang efektif, alat bunuh diri. Saya punya nomor teleponnya kalau Bapak pesan. Itu cuma ditaruh di leher, dia akan gencet sendiri langsung masalah. Luar biasa Pak. Barat sudah gagal Pak. Karena itu kita bersyukur ditakdirkan Allah jadi muslim. Ada konsep bahagia luar biasa dengan apa? Quran Pak. Coba tanya. Apakah pasti orang, saya tanya begini, apa menu paling enak bagi manusia agar makan itu lapar? Oh enggak terbatas saudara. Islam mengajarkan apa? Lapar pasti bapak bahagia. Rasul mengatakan orang yang puasa dikasih dua kebahagiaan. Bahagia ketika buka, bahagia ketika berjumpa dengan rohnya. Saya tanya di sini yang umurnya sudah di atas saya 70 atau 80. Tua kita yang sudah mbak-mbak kayak kita ini bagian. Kalau puasa dengan azan bahagia kan? Ayo Pak Haji lah yang sudah sembuh Pak. Bahagia nggak Pak Haji? Bahagia, orang meriah Pak. Jadi kalau begitu lauk paling enak apa? Lapar. Sok Bapak lapar gitu kan, ada apapun itu nasi aja udah enak Pak. Air putih udah enak. Perjalanan spiritual saya ketika saya kebingungan bagaimana tertekan itu, tanya Pak Kiai, kamu mau bahagia Pak? Bayangan saya berkasih duit tetap udah puasa kamu. Benar juga betul. Artinya Pak, karena kita bahagia, sehari puasa sehari tidak bisa tidur. Berarti Pak, sebulan semua bahagia kita. Itu jadwalnya tenang, bisa mikir ini, bisa mikir itu. Konsep mana yang bisa mengajarkan itu? Menahan tidak marah, bahagia Pak. Kalau udah sadar, tiduran. Jadi dan Allah diturunkan pada bulan malam Lailatul Qadar karena petunjuk bagi mereka yang memiliki kemuliaan dunia dan ini baru di dunia, bagaimana akhirat Pak. Ilmu apapun di dunia selain Quran gak bisa ngajarin tentang akhirat. Subhanallah Pak ya. Makanya kita bersyukur. Nah di Ramadan itu diajarkan bagaimana kita meningkatkan interaksi dengan Quran. Kan interaksi ada orang yang bisa baca mumpung Ramadan belajar. Ada yang bisa baca tapi jarang baca mumpung Ramadan banyak baca. Sudah baca Quran Arabnya tapi jarang baca terjemahan mumpung Ramadan dibaca terjemahan terus sampai pengajaran. Nanti ada di buku ini aja kan. Jadi diturunkannya Al-Quran adalah kemuliaan bagi umat manusia sebab tanpa Al-Quran manusia akan tersesat dan hilang. Yang berapa? Jauh dari kemuliaan. Nah di program dari sekarang, oh saya tahun lalu bacanya cuma Arabnya atau ini terjemahannya, yang terakhir baca tafsirnya, ya yang tafsir umum aja. Ibnu Katsir Bapak selesai. Ibnu Katsir dia bilang semualah berapa 9 kalau terjemahan itu tebal-tebal yang kita misalkan Al-Fatihahnya tapi detail sampai tahu tafsirnya. Itu program. Tingkatkan interaksi Al-Quran dan semakin berinteraksi Al-Quran semakin bahagia.
Beda sekali. Ya. Baik. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Beberapa hari yang ditentukan itu ialah bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara hak dan batil. Subhanallah. Kenapa Bapak kalau dizalimi bisa bahagia, Pak? Di barat pasti orang zalimi sakit, Pak. Karena nggak bisa mengubah musibah menjadi rahmat. Quran mengajari ketika kamu zalimi doamu makbul. Kok nggak bahagia? Sakit, Pak, orang barat yang ada Al-Quran. Oh, pedih sekali, maka belum mati udah mati duluan nih. Adanya corona kemarin, Bapak nggak sama orang terbaca. Yang mati karena benar-benar kena virus corona kecil, Pak. Rata-rata mati ketakutan ada corona. Muslim nggak karena dengan Quran, Pak. Dia bisa mengubah musibah menjadi rahmat. Betapa bahagianya, Pak. Ini yang harus kita perhatikan dengan baik. Jadi jangan sampai kita tertipu. Nah, ini yang mereka tingkatkan terasa dengan Allah. Baik. Yang pertama adalah dalam malam kemuliaan. Lailatul Qadar juga disebut malam yang penuh sesak. Jadi pertama Lailatul Qadar artinya malam kemuliaan. Yang kedua disebut malam Lailatul Qadar adalah malam yang penuh sesak. Sebab di malam itu dunia dipenuhi malaikat yang ingin mengamati berbagai kebaikan yang dilakukan oleh manusia dan untuk mengatur berbagai urusan. Nilai kebaikan pada malam itu dinaikkan hingga melebihi 1000 bulan. Jadi malam itu disebut malam penuh sesak. Malaikat turun, Pak. Coba manusia dikasih promo 1 malam lebih baik dari 1000 bulan. Apa dia lakukan? Dia mengatur segala urusan kita. Dipimpin malaikat Jibril. Berapa banyak sih malaikat yang turun? Kalau kita umroh, insya Allah sampai detik ini mohon doanya. Hari ini tadi jam 2 rombongan dari Anal seperti biasa tiap tahun memberangkatkan 2 sampai 3 hari tahun ini dengan doa Bapak Ibu semua bisa memberangkatkan 3 hari yang berangkat adalah pengasuh dari kita berangkat 3 orang. Umroh di tanah suci, Bapak. Selama umroh misalkan 5 hari lah di tanah suci di Mekahnya, di tempat di Madinah misalnya. Bapak tiap hari bisa tawaf, asal Bapak mau aja. Cuma kalau sekarang karena padat, kalau Bapak mau tawaf yang di bawah itu harus pakai ihram. Kalau di lantai 2, jadi banyak orang Indonesia padahal nggak mau bukan umroh beneran, cuma tawaf, tetap aja pakai ihram, pakai seragam dalam gitu kan. Untuk apa? Biar nggak dicegat sama petugas. Kalau dulu kan nggak, kalau udah selesai udah tahalul kita tawaf ya udah pakai baju biasa kan. Sekarang nggak boleh. Maksudnya orang panitia di sana, maksudnya biar yang tawaf saja yang lagi umroh. Tapi kan kita udah keserah juga tawaf setiap waktu. Bisa selama kita mau. Bayangkan lurus dengan Ka'bah di atas sana ada namanya Baitul Ma'mur di langit itu. Langit tertuju ada Baitul Ma'mur. Nah di Baitul Ma'mur itu malaikat sekali tawaf nggak bisa tawaf lagi sampai kiamat, Pak. Kenapa? Ngantri. Jadi kalau dia tawaf sekali, udah kamu sekali aja seumur hidup hanya bisa tawaf sekali sampai kiamat itu. Saking apa ya? Nantinya dan malaikat sebanyak turun ke muka bumi, Pak. Bapak kalau dikasih lihat nggak bisa ngapa-ngapain, Pak. Sesat. Itu kalau memantau kegiatan kita, menyaksikan dan membantu urusan kita. Kok dibiarkan sama kita? Mungkin malaikat tertawa terbahak-bahak. Ini manusia dikasih peluang luar biasa, 1 malam lebih dari bulan tidur. Oh ini manusia dikasih kesempatan luar biasa, melakukan hal sia-sia, main HP semalaman, bercanda semalaman, masya Allah. Malu sama malaikat. Oke, maka disebut malam yang penuh sesak. Digambarkan di sini, tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli salamun hiya hatta matla'il fajr. Pada malam itu turun malaikat-malaikat dan malaikat Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur segala urusan. Masya Allah. Malam itu penuh kesejahteraan sampai terbit fajar. Ini yang promo ini masa disia-siakan.
Diingatkan sekarang agar kita persiapannya kuat dari sekarang, Pak. Jadi kurang lebih di Ramadan memang kita harus lebih fit daripada sekarang, Pak. Kita harus kurang tidur, harus bisa ngatur yang biasanya tidurnya cepat nanti di Ramadan dikurangi supaya kita masih aktivitas dunia. Fisiknya dibagusin, tapi yang terpenting hati dan pikiran kita. Fisik sakit kalau hatinya bagus masih lumayan. Tapi penting semuanya lah, termasuk pikiran kita, hati kita, fisik kita, harta kita biar mudah sedekah dan jangan lupa program kita semua yang disiapkan. Ya, kita nggak mungkin pagi ini sampai di situ. Kita hanya ngomong tentang persiapannya saja. Oke? Lailatul Qadar juga disebut malam penentuan di mana Allah menentukan segala urusan. Dalam bahasa berbeda, malam Lailatul Qadar penentuan takdir kita setahun yang akan datang. Sebagaimana disebutkan Al-Quran, pada malam itu dijelaskan segala urusan yang penuh hikmah, yaitu urusan dari sisi kami. Sungguh kamilah yang mengutus Rasul-Rasul. Jadi seperti kita ketahui di buku yang sedang kita kupas kemarin, Revolusi Kelas, takdir kan ada 3. Yang pertama takdir mubrom yang nggak bisa dirubah. Kita terlahir dari ibu kita, matahari terbit dari timur nggak bisa dirubah. Ya sudah, ada takdir yang kedua, takdir yang nggak bisa dihindari tapi bisa dikelola. Contohnya paling gampang sakit ketika datang nggak bisa dihindari tapi bisa dikelola. Ubah musibah menjadi rahmat. Terima sakit dengan ridho, maka doa kita jadi makbul, hanya berdoa. Ya, dosa kita jadi ampuni. Nah, ada takdir yang ketiga, mu'alaf namanya. Takdir adalah tanda kutip diserahkan kepada kita. Kaya takdir, miskin takdir. Kita upaya bagaimana kita menjadi takdir orang kaya sehingga mudah bersedekah, mudah menolong orang lain. Sakit takdir, sehat juga takdir. Kita mohon agar kita sehat biar kita menjadi Ramadan dengan baik. Nah, malam itu malam penentuan takdir. Setahun yang kadang-kadang ketemu Ramadan lagi. Lucu kalau ada program, ada promo tentang perubahan takdir, kita nggak menyiapkan proposalnya. Siapa yang proposalnya sekarang? Ingin apa? Tentu kita banyak berdosa yang lalu, ingin dosa diampuni, terupaya dosa kita. Programkan, minta ampun kepada Allah. Minta agar amal rumah tangga kita disampingkan bersama di dunia, bersama di surga. Ingin anak kita soleha, ingin rezeki kita yang melimpah ruah berkah gitu kan. Jadi buat program sekarang, sehingga malam Ramadan itu dari awal Ramadan sampai akhir betul-betul full kita sibuk dengan Allah. Ada program. Sayang dong, malam promo. Udah malam kemuliaan, malam yang penuh sesak karena malaikat ikut ngatur urusan kita. Yang ketiga adalah malam penentuan. Nah, kebaikan yang juga diturunkan selain Ramadan penuh berkah, Ramadan di dalamnya ada Lailatul Qadar apa? Kebaikan yang diturunkan Allah pada Ramadan adalah adanya penghapusan dosa yang telah lalu asalkan manusia mengisinya dengan puasa dan keikhlasan dalam menjalankannya. Jadi ada peluang juga kita untuk banyak dosa mumpung Ramadan, bagaimana dosa itu dilebur oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang sering kita dengar, man soma Ramadana iman wa ihtisaban ghufir lahu ma taqaddama minda. Barang siapa puasa Ramadan atas dasar iman dan mengharapkan pahala dari Allah, maka dosa yang lalu akan diampuni. Kan kita nggak tahu kata bulan Ramadan yang akan datang tidak. Mumpung kita adalah promo pengampunan, persiapan diri kita. Oke. Kebaikan yang lain yang ditentukan Allah Subhanahu wa taala, setiap amalan kebaikan yang dilakukan oleh umat manusia akan dilipat gandakan dengan 10 kebaikan semisal hingga 700 kali lipat. Bahkan khusus puasa akan dibalas lebih dari itu karena puasa urusanku kata Allah. Jadi ini juga harus direbut juga oleh kita. Ya, kullu amalin ada yudha'aful hasanatu asru amsalha ila 700 difin qala aja wajalla ila saum fa inauli wa ana azibi. Subhanallah ya. Setiap amal anak Adam akan dibalas berlipat ganda. Satu kebaikan dibalas 10 kali lipatnya sampai 700 kali lipat. Allah berfirman, kecuali puasa. Puasa itu untuk diriku dan aku sendiri akan membalasnya. Saking hebatnya. Masa nggak harus hebat? Kalau di kantor ada mengatakan golongan A gajinya sekian, golongan B sekian. Kecuali si fulan perusahaannya saya kata bos. Kurang lebih dengan bos mengatakan si fulan perusahaan saya gajinya lebih besar lebih kecil. Tak terbatas, suka-suka bos. Sama.
Kita amalannya namanya dilipat gandakan 10 sampai 700. Puasa kurus 1 atau masa nggak dipersiapkan? Ingin dong agar puasa kita berkualitas, tidak sekedar puasa, bukan sekedar nahan lapar dan haus, maka bekal ilmu, persiapan siap ilmu. Oke. Terus dikatakan di sini, kenapa demikian? Ya. Dia meninggalkan syahwat dan makanan demi diriku. Orang berpuasa akan mendapatkan 2 kebahagiaan, yaitu kebahagiaan ketika dia berbuka dan kebahagiaan ketika berjumpa dengan Rohnya. Sungguh bau mulut orang yang berpuasa lebih harum di sisi Allah dari bau minyak kasturi. Dihargai betul dia, sehingga puasa bau, mulut yang bau dihargai sama Allah Subhanahu wa taala karena pengorbanannya. Yang demikian, maka tidak mungkin kita akan mencapai puasa yang berkualitas kecuali dengan ilmu. Hari ini kita lagi belajar itu, minimal sudah dimotivasi dulu. Ya, kalau ilmu fikih nanti selalu kan ada ustaz yang ada fikih, mungkin guru marok, fikih surah dan sebagainya, silakan. Hari kita motivasinya dulu, biar terbuka. Kalau terbuka motivasinya, sadar kita belajar apa aja. Nah, di bukunya ada fikihnya, tapi tidak sedetail yang kitab-kitab yang sudah terkenal. Ini hanya kitab motivasi yang tentu harus berlaku semua, tetapi intinya adalah motivasinya. Oke. Nah, di hadis lain Rasul juga mengatakan, Anas bila ya Rasulullah ayu sodaqah abdul, qala sodaqatul fi Ramadan. Wahai Rasulullah, sedekah apa yang nilainya paling utama? Rasul menjawab, sedekah di bulan Ramadan. Itu kenapa kita harus siap mal sekarang. Mumpung Ramadan masih buka, masih pembekalan biaya untuk orang-orang yang sedang sekolah, pesantren-pesantren yang di sana gratis dan sebagainya. Oke, jadi persiapan 5 siap ilmu, siap hati, siap fisik, siap harta, ya itu gunanya, siap program. Oke, demikian juga memberi makan kepada orang lain. Man fakol sohiman karena lau mislu ajri wara'anahu la yamkusu min ajri sohimin syai'an. Siapa yang memberi makan orang yang berpuasa, maka baginya pahala setiap orang yang berpuasa tersebut tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa itu sedikit pun juga. Kita harus kebaikan ini. Kita puasa sebulan, kalau tambah dengan Syawal kita pahala setahun. Kalau kita ingin dapat pahala 10 tahun, cari 10 anak dibiayai. Kalau di analisis tempat kami, anak-anak yang luar daerah Papua, NTT, Timur Timur nggak pulang. Mereka tinggal sampai Sawalan di situ, spesial. Kami juga menghargai mereka, kita akan ketemu orang tuanya di spesial sekarang. Nah misalkan di antara kita ingin membiayai mereka, kasih mereka satu anak bisa 5.000 lah. Berarti kalau satu anak sebulan 150 udah termasuk Syawal. Kalau ini sebulan lagi sedekah 1,5 juta, dia 10 anak. 10 anak dengan Syawalnya 11, berarti 11 tahun. 10 tahun dia 10 anak pahalanya. Kita setahun karena kita dengan Syawal. Orang lain dapat puasa cuma pahala 1 bulan karena dia nggak Syawal, atau 1 tahun kalau dia puasa Syawal. Kita dapat 11 tahun. Bagaimana kalian melakukan cuma sebulan pahalanya? Ini yang seperti ini kadang kita rebut. Ingat, tiket kita masuk surga adalah pahala. Di samping itu Allah berarti pahala, bukan ditanya apa-apa. Ini kenapa kita harus berusaha sekuat mungkin seluruh amalan kita berpahala, dan pahala yang terbaik tentunya. Bagaimana puasa dijaga dengan baik, amalan-amalan apa dalam Ramadan yang terbaik, lakukan itu semua. Karena apa? Kita harus siap harta. Oke. Di bulan Ramadan ini juga Allah menurunkan kebaikan di mana dosa-dosa menjadi doa-doa menjadi mustajab. Doa-doa menjadi mustajab. Dalam sebuah hadis, salah satu redaksinya ada beberapa redaksi yang saya ambil dari riwayat Ahmad dari Abu Hurairah di buku ini halaman 10. Salah satu la turaddu da'watuhum as-shaimu hatta yuftira wa imamul adil wa dawatul maqbul. Ya, ini terjemahan. Ada 3 orang yang tidak akan ditolak doanya. Yang pertama adalah doanya orang berpuasa sehingga berbuka. Berarti Bapak selama Ramadan siangnya doanya makbul, malamnya makbul. Paling sepertiga malam. Bagaimana ini nggak digunakan dengan baik? Dengan syarat apa? Ya seperti promo, syarat dan ketentuan berlaku, ya, tidak ghibah, tidak bohong, gitu kan? Tidak dengan hindari.
Ini yang malam contohnya. Yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailatin ila samai dunya hina yaqulu sulail. Hina yaqulu sulail akhir. Yaqulu man yad'uni fastajiba lahu. Man yas'alani fa'utiyahu. Man yastaghfiruni fa'aghfir lahu. Tuhan kita turun ke langit dunia ini setiap malam ketika tersisa sepertiga malam terakhir. Lantas dia berfirman, siapa saja yang berdoa kepadaku maka aku akan kabulkan. Siapa yang meminta kepadaku maka akan aku beri. Siapa yang meminta ampunan kepadaku maka akan aku ampuni. Subhanallah. Bahwa yang lain 3 promo luar biasa. Siapa yang berdoa dikabul, yang minta dikasih, yang minta ampun diampuni. Berarti siangnya dari mulai sahur sampai buka makbul, menjelang sahur makbul. Sepertiga malam tadi gimana cara baginya Pak? Begini Pak. Kalau kita ngomong maghrib kan nggak disebut malam, waktu maghrib. Biasanya malam mulai jam berapa? Isya lah jam 8. Kita itu 8, 9, 10 sepertiga malam pertama. 8, 9, 10, 11, 12, 1 sepertiga malam kedua. 2, 3, 4 sepertiga malam terakhir. Berarti antara 2 sampai 4. Di antara Bapak boleh bangun jam 3, setengah 4. Tapi jangan mepet-mepet amat. Jadi Bapak gak jadi berdoa langsung sahur. Kan bulan promo, masa ini gak ngejar itu? Itu adalah isinya sehat. Ini mau tidur pria, gak mau tidur, gak bangun-bangun, berarti langsung sahur, tidur lagi. Ini berarti kurang persiapan. Diperjuangkan. Kalau sudah berjuang untuk sakit, ya Allah lebih tahu kenapa kita sakit, mungkin Allah sayang. Tapi dipersiapkan loh. Yang biasa bokap-bokap gitu kan, fisiknya gitu. Bisa minum suplemen gitu. Orang dari ini mah kurang sebulan ini. Kayak kita mau haji kan, berapa bulan sebelum haji ya Pak, kita manasik kan suruh lari-lari, suruh apa, jaga makanan, jaga apa. Apa bedanya apa sekarang? Ini mau merebut kemuliaan, fisiknya didadani semua. Dan yang lanjutkan terutama ini baca Quran, buka Quran, yang buka bukan Quran ya, tulisannya wassalam kalau begini. Udah itu sandaran pula, terus kakinya selonjor. Ini mau baca Quran, malah tidur. Nggak coba, percaya saya Pak ini ya. Teman-teman yang lagi pada hafal, latihan menghafal Quran, gak bakal hafal kalau kita ngantukan. Percaya saya Pak. Suruh baca 1 baris 10 kali, baru 1 baris 10 kali, baru 7. Gimana mau masuk? Tidur, itu aja kan, gak balik puas. Makanya persiapkan isinya betul-betul. Saya gak bercanda, ini saya ngajak diri saya lah. Ini udah mulai persiapan isinya. Ya, oke. Dan kebaikan lain adalah Pak, soal status kepada orang yang mengisi Ramadan dengan puasa. Allah memanggilnya sebagai orang yang beriman dan memasukkan sebagai golongan yang bertakwa. Ini ayat yang populer sekali di awal Ramadan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang yang beriman, enggak ya ayyuhan nas, khusus yang beriman. Khusus yang puasa iman diwajibkan atas teman puasa sebagai diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu. Kenapa kalimatnya sebagai kalimat kutiba bukan Allah wajibkan, bukan kataba gitu. Diwajibkan bukan Allah mewajibkan. Kalau dalam redaksi kantor, misalkan pimpinan mengatakan perusahaan mewajibkan setiap karyawan hari Senin pakai seragam misalkan. Dengan kalimat diwajibkan setiap karyawan pakai seragam, lebih kuat mana? Kantor mewajibkan apa diwajibkan? Diwajibkan. Itu redaksi Quran yang luar biasa, tingkatannya udah luar biasa. Balagoknya apanya udah kelas tinggi. Artinya bahwa beberapa orang mengatakan saking hebatnya puasa, seandainya Allah nggak mewajibkan, kita mewajibkan untuk diri sendiri. Saking hebatnya puasa, paling tidak selalu mewajibkan. Saking hebatnya puasa. Sekarang saya mau baca buku dari Barat tentang puasa. Saya penasaran aja. Saya baca semua Pak tentang penyadaran diri, tentang apa yang konteksnya orang Barat yang mengenal Tuhan ya hampa menurut saya. Memang tidak ada lah konsep secara Islam. Tetap saya masih tahu mengutip hari ini bukan saya baca.
Ada 23 klinik di Amerika yang terapinya pasiennya suruh puasa, penyakit apapun. Ini di luar mana? Artinya itu kebaikan dunia. Bagi kita tuh baru saja loh kita jadi sehat dengan puasa, kita jadi jadi bugar. Yang jelas dengan puasa la'allakum tattaqun. Bapak akan bilang bertakwa. Nah, yang begini nanti Bapak akan tahu karena di sini tulis mengubah menuju besar batas. Dengan takwa, Bapak apa yang Bapak ingin ada. Dengan takwa Bapak akan dikasih jalan keluar. Dengan takwa Bapak akan dikasih ilmu luar biasa. Dengan takwa dikasih rezeki dari siapa-siapa, diberkahkan hidupnya, diampuni dosanya, dilipatkan gandakan pahalanya, mati masuk 28 lebih balasan bertakwa. Di Quran kalau kita lihat lebih. Subhanallah. Berarti apa? Ramadan betul-betul apa? Di sini katakan mengubah menuju sukses tanpa batas dunia dan siapapun bisa sukses agak kuncinya punya tanpa tadi dan tanpa diraih perlu apa? Puasa. Subhanallah. Ini status yang istimewa. Nah, ternyata Ramadan kesempatan yang banyak orang menantarkannya. Ya, jadi kesempatan yang banyak ditelantarkan orang. Mesti berbagai kebaikan, keberkahan tadi kita ngomongin telah dibuka atau diturunkan Allah selama bulan Ramadan oleh penjelasan Al-Quran, sabda Rasulullah dan oleh fenomena kehidupan. Tetapi banyak manusia yang lengah. Karena lengah tersebut, akhirnya kesempatan Ramadan yang super langka ini lewat begitu saja. Jadi meskipun itu keberkahan Ramadan, kebaikan yang kemuliaan hebat sekali. Tapi kenapa banyak orang lengah? Ini poin pagi hari ini. Kenapa sebagian kita lengah? Lengah apa sih bahasa lainnya? Lalai, abai, tidak mikirin, gitu kan? Kenapa? Nah, kita coba lihat di buku ini di halaman 12 ya. Baik, kita akan lihat kenapa lengah. Lengah ini termasuk sifat dasar manusia yang buruk dari sifat manusia yang lain. Ya, banyak manusia lengah menyia-nyiakan kesempatan. Hadis saya Rasulullah kata kita nikmatani mahunun fihi makatirun nas as-sihat wal farah. Ada dua kenikmatan yang banyak dilupakan oleh manusia, yaitu apa? Nikmat sehat dan waktu luang. Ini yang sering disia-siakan oleh kita. Kita baru tahu bahwa Ramadan membawanya kalau dalam kubur baru tahu. Kita baru tahu bahwa sehat nikmat keluarga setelah sakit. Kita nggak boleh lama. Ya, dia diselain. Lata zulu pada ma'amin yaumil qiyamah hatta yusra'at umri bimna amal. Kedua kaki seorang hamba tidaklah berpindah daripada hari kiamat hingga ia ditanya mengenai umurnya. Ya, gimana dihabiskan? Untuk apa umur kita dihabiskan? Untuk apa lelah tubuh kita dan sebagainya? Kita berdiri di sana selesai. Ya, ini di antara dasar-dasar banyak orang lemah. Nah, kemudian akar persoalan dari lengah yang paling besar adalah tidak menyadari, bukan soal tidak mengetahui. Kesadaran adalah sumber tindakan yang paling kuat, lebih kuat dari pengetahuan. Jadi akar permasalahan dari lengah yang paling besar adalah apa? Tidak menyadari, bukan soal tidak mengetahui. Saya tes secara dunia. Pak, tahu nggak kalau olahraga pagi, bangun tidur, subuh, setelah subuh terus jalan sehat, sepedaan ke orang sini membuat kita sehat? Tahu kalau olahraga bagus membuat sehat? Banyak nggak orang yang rajin olahraga? Dibanding yang olahraga dan tidak banyak mana? Banyak. Padahal tahu nggak Pak kalau makan berhenti sebelum kenyang, tidak makan sebelum lapar itu bagus buat lambung? Tahu? Tahu. Prakteknya makan dulu. Kenapa? Sumber penggerak bertindak bukan pengetahuan, tapi apa? Kesadaran. Di pertemuan pertama di buku ini, saya mengajak mengetuk hati saya dan kita semua untuk sadar bahwa kita nggak selamanya hidup. Ramadan kadang-kadang pasti jangan ada Ramadannya Pak. Sadar kita belum tentu sampai di Ramadan itu. Sadar nggak semua orang diberi kesempatan kayak kita, ada yang sakit, ada yang meninggal.
Sadar kita. Jadi kita membuat untuk kita sadar. Ini contohnya. Buat sebagai bukti orang Indonesia ini secara pengetahuan, insya Allah pengetahuannya mengetahui puasa bahwa Ramadan itu wajib dan mengetahui bahwa puasa itu bukan sekedar mencegah makan dan minum serta berhubungan suami istri, tetapi lebih pada pendidikan diri agar lebih bertakwa. Pengetahuan tersebut didapat dari mana? Ceramah, buku-buku, apalagi di era medsos sekarang ya banyak orang kirim status tentang Ramadan, tapi belum tentu yang masyarakat juga mengamalkan kan itu kan. Jadi pengetahuan itu berlimpah sekarang, sumber pengetahuan luar biasa sekarang Pak. Pertanyaan apakah dengan pengetahuan kita membuat kita berubah? Tidak, kalau nggak sadar. Ya. Meski demikian pengetahuan tersebut tidak serta-merta menghasilkan perbuatan. Penghasil perbuatan yang paling besar adalah kesadaran. Dalam bahasa kampung saya, eling. Perubahan seseorang juga selalu berasal dari kesadaran. Jadi penghasil perbuatan yang paling besar adalah kesadaran. Kalau di pesantren eling. Kalau orang Jawa kalau ngomong eling maknanya luar biasa. Ingat, sadar ya. Belum tentu kamu ketemu Ramadan akan datang. Sadar ya. Kamu tuh banyak kebutuhan hubung Ramadan. Sadar ya bahwa Allah luar biasa di bulan Ramadan masih promo. Dosa diampuni, doa dikabulkan. Sadar ya. Masya Allah. Jadi pagi ini materi yang panjang 1 jam ini rumus kesimpulannya cuma satu, mengajak kita untuk apa? Mengajak kita untuk apa? Sadar. Mengajak kita untuk apa? Eling. Kalau orang Jawa atau ya kalau orang Jawa ngomong eling kayaknya udah langsung klik, udah eling ya, eling ya. Kita nggak selamanya terus hidup, masya Allah. Makanya mungkin di awal untuk eling dengan sadar, yes akan punya program. Belum tentu itu sadar banyak. Belum tentu akan ketemu Ramadan. Belum tentu. Saya butuh ini. Mumpung Ramadan, ayo eling. Gitu. Oke. Nah, penyakit lengah ini, perhatikan ini penting. Ada yang lama sehingga menghasilkan kegelapan dan kesesatan. Dan ada lengah yang sementara yang hanya menghasilkan kegoncangan, kehilangan hubungan. Jadi orang yang lengah terus menerus gelap Pak. Coba, kenapa ada orang bunuh diri? Gelap. Kenapa gelap? Lengah dia ada Allah Maha Penolong. Kenapa orang sedih berlalu-lalu Pak? Kenapa katanya? Dia gak eling ada Allah yang Maha Kaya, Maha Penolong. Gelap Pak. Makanya kita rebut peluang Ramadan agar kita eling kembali. Sebelum Ramadan kita eling, waktu Ramadan momentum kita untuk semakin eling, semakin sadar, gitu kan? Ya. Nah, pertanyaannya, kenapa seorang bisa lengah baik dalam waktu yang sebentar ataupun lama? Ini kita metode buku yang saya tulis selalu mendiagnosis baru mengobati. Kita kan diinginkan sadar sekarang, tidak lengah. Kenapa kita nggak sadar atau lengah? Baik jangka pendek, jangka panjang. Kenapa terjadi? Salah satunya adalah orang tersebut tidak menyediakan waktu yang cukup untuk menjalin komunikasi dengan dirinya dan mengingatkan dirinya terkait hubungan dengan Allah atau berzikir dengan orang lain dan diri sendiri. Jadi orang yang tidak pernah memuhasabah diri, tidak pernah dalam bahasa buku Revolusi Selanjutnya lalu time out, berhenti sejenak untuk mengevaluasi, maka dia nggak akan sadar. Nah, Ramadan dalam 12 bulan, Bapak diminta sebulan, yang sebulan diminta 10 hari, time out, stop urusan dunia, masuk masjid iktikaf, mengobati ke tidak sadar kita, kelengahan kita. Berzikir, kita untuk apa di hidup dan kita akan kemana? Apa masalah siapa pemberi solusi terbaik? Kalau selama ini kita banyak gagal dan berharap kepada kamu, ingat kita hanya berharap kepada Allah yang selamat. Itu ketika apa? Kita menyempatkan diri untuk apa? Menyiapkan waktu untuk berkomunikasi dengan Allah, dengan diri sendiri, merenung. Ini. Jadi sebelum Ramadan kita juga perenungan dulu. Habis sholat malam bersyukur, kita ada materi ini, syukuri bahwa kita mudah-mudahan sampai di Ramadan. Nanti di Ramadan juga perenungan yang paling besar. Makanya ada Pak, ini jangan disia-siakan. Mari kita masuk masjid.
Walaupun malam lah, kalau yang masih ada kegiatan siang. Saran saya walaupun malam masuk masjid di 10 hari terakhir. Pulang malam nggak apa-apa esok kerja. Masuk lagi yang udah nggak kegiatan tinggal aja di masjid. Biar perenungannya lebih dalam. Biar apa? Sadar. Kita itu bagus itu karena apa? Tidak sadar. Kenapa orang ngejar dunia sampai mati-matian, bisa nyebut orang, bisa membunuh orang? Dia tidak sadar yang dikejar bakal ditinggal. Kita ngejar dunia yang bakal meninggal dunia. Coba. Kita mengejar dunia, sementara kita bakal meninggal. Ini bercanda rasanya kita. Ngejar-ngejar dunia, setelah itu kita meninggalkan. Terus dapat apa? Kenapa orang melakukan itu? Tidak sadar. Makanya katakan dalam imam tadi, orang-orang yang lupa kepada Allah, maka dia akan lupa kepada diri sendiri. Berarti proses sadar adalah apa? Berzikir. Berzikir bukan sekedar lafal di lisan saja, tapi hati kita berzikir. Kita jangan lupa kepada agar Allah tidak buat kita lupa kepada diri sendiri, lupa bahwa kita bakal mati. Setelah mati kita, masya Allah, ini kehidupannya sebentar sekali di alam kubur. Coba dari orang yang pertama meninggal sampai sekarang masih di alam kubur, Pak. Pagi sore hantam tuh, Pak, bukan nanti sempit, Pak. Masya Allah, kecuali lama. Kita lupa, nggak sadar bahwa kita akan mati. Itu baru dalam arzak. Nanti dibangkitkan 50.000 tahun berdiri, Pak, begini, Pak. Ditanya satu persatu. Umurnya untuk apa dihabiskan? Coba kalau Bapak ditanya, berapa lama jawabnya? Mana masa remaja, masa nikah awal, masa pensiun, ditanya habis Bapak. Untuk apa sampai letih dan tubuhnya kamu gunakan? Kalau kita sibuk di akhir hidup kita di masjid beribadah, kan gampang jawabnya, Pak. Alhamdulillah dengan rezeki darimu, dengan apa? Karunia yang habis waktu saya untuk berkhidmah di masjid. Habis waktu saya untuk apa? Menolong agama. Kan selesai. Masya Allah, kita ringan, Pak. Maka yang pertama adalah ingat Allah, berzikir. Dan Ramadan itu bulan-bulan berzikir kita yang luar biasa. Ingat rumusnya kemarin. Semua kita ingin punya hasil yang berbeda. Ingin lebih baik, disebut husnul khotimah. Tapi nggak mungkin kita menghasilkan hal berbeda kalau yang dilakukan hal yang sama. Kalau ingin menghasilkan hasil berbeda, lakukan cara yang berbeda, lakukan pola yang berbeda. Jadi kalau kita melakukannya dengan cara Ramadan yang lalu tanpa persiapan, tanpa menyadarkan diri, terus ingin hasil berbeda, ya jauh panggang dari amin. Nah, karena kita ingin melakukan hal berbeda, karena kita ingin mendapatkan hasil berbeda, Ramadan terbaik itu goalnya. Hari ini kita melakukan apa? Cara yang berbeda. Kupas Ramadan di awal kan ada fikihnya, motivasinya. Nanti di dalamnya ada fikih, semuanya penting. Tapi dari konsep belajar orang dibuat sadar, dibuat bangkit motivasinya sehingga kalau sadar Ramadan nggak serta-merta cuma lapar dan minum, pulang aja. Nah, belajar fikihnya. Yang di buku ini juga ada, tapi tidak lengkap. Tidak. Nanti kita undang ustadz yang ahli bidang fikih misalnya. Oke? Nah, karena itu zikir sesungguhnya bukan semata-mata membunyikan lafal, tetapi lebih pada apa? Mengingatkan hati, menghidupkan kesadaran dan melawan lengah. Kita perlu memiliki waktu khusus untuk mengingatkan diri, apalagi di bulan Ramadan. Sebagaimana dijelaskan dalam beberapa hadis. Ya. Jadi kita perlu apa? Perlu menyiapkan waktu khusus untuk mengingat diri. Makanya bertambahnya orang Islam kapan, Pak? Etika itu, Pak, 10 hari terakhir. Kalau aliran Jawa kan 40 hari dan sebagainya. Kita etika bukan Rasul. Jadi kalau kita enak kok, Pak. Di masjid makanan banyak, sampai berlimpah tuh kalau Bapak. Tapi kalau kita tidak mau makan, gitu kan, Bapak, ya yang dipikir mau etika makan dan juga ya etika benar-benar. Maka tadi saran saya program, jangan etika berombol. Orang yang sama-sama properti ngomong properti, etika itu ngobrolin properti ini. Tukang dagang mau tukang dagang, mau beri apa saja. Kalau bisa cari teman yang nggak kenal deh, biar kita sibuk. Kalau yang kenal ngobrolin, yang ini pengurus DKM ngumpul dia ngomongin lagi tentang apa benci. Ini Ramadan lagi itikaf kita, kalau bisa jangan ngobrol yang lain udah, pikir aja gitu. Kalau satu komuniti kelompok sepeda, lagi itikaf ngomong sepeda kemana nih? Waduh cerita apa namanya di sini bukan itu nanti setelah itikaf itu.
Jadi 10 hari terakhir jangan cari teman yang sekomuniti lah menurut saran saya. Ini pengalaman pribadi ya. Maka saya kadang-kadang milih tikap digabus karena gak dikenal Pak. Kalau ada yang kenal udah, Ustaz, ngobrol, diskusi, nanya ini. Saya mau etika Pak, bukan mau ngupas kaji. Tapi aman ya udah berangkat umroh itu udah gak tanya. Kalau masih di masjid yang kita kenal, riwayat dah sudah. Kalau itu pada saat mau jauh di sana udah bawa Quran, bawa itu tanda-tanda. Jadi jangan berhenti sholat apa baca. Kalau duduk sebentar, Assalamualaikum Ustaz, tanya lagi ngobrol. Ini etika gitu. Paham maksudnya? Apa lagi time out ya, kita lagi berhenti sejenak untuk apa? Menyadarkan diri dengan apa? Berzikir ingat kepada Allah dengan menjadikan Ramadan sebagai momen untuk semakin mengingatkan diri. Maka Ramadan ini bukan semata pengganti jadwal makan, tetapi lebih kepada peningkatan takwa secara umum. Demikian Bapak Ibu, kalau ada yang memiliki kaya dari petugas saya siapkan di luar sana seperti biasa di meja di sana. Kalau ada yang memiliki, tapi insyaallah mudah-mudahan di pertemuan yang akan datang masih tentang Ramadan, karena ini baru pembukaan, masuklah sedikit ke istilah itu. Dan ibu ini mungkin sampai pasca Ramadan sekali kembali lagi ke revolusi. Mulai tahun depan dibuka lagi bab yang belum selesai, karena Bapak harus menghargai dong. Ditulisnya setahun, masa dikupas sejam. Dolim itu namanya. Ditulisnya setahun, dibedah 1 jam ini selesai. Kalau Bapak tulis, Pak hargai lah Pak. Bukan yang tulis itu. Jangan. Jadi bukan itu. Memang saya ingin bukan ilmunya, tapi lebih kepada mungkin penting, tapi bukan untuk membuat kita sadar. Jadi pagi ini belajar apa? Sadar. Bahasa Jawa belajar apa? Yang eling ya Pak ya. Saya belajar rahmat yang eling ya. Ini belajar eling. Jadi kalau pulang ditanya kajian pagi ini tentang apa? Ya, selesai nggak? Selesai lagi udah. Kamu buat eling biar enggak boleh dibaca buku. Terima kasih Bapak Ibu sudah membersamai saya. Mudah-mudahan saja apa yang kita pelajari menjadi sebab hidayah sehingga kita eling, kita sadar, menyiapkan diri betul-betul Pak ya. Insyaallah Pak, semoga Bapak tetap tambah sehat ya Pak ya. Tambah sehat, tambah lancar rezekinya, bisa menyiapkan bekal untuk Ramadan dengan maksimal. Mudah-mudahan Ramadan tahun ini kita dipanjangkan sampai dan bisa betul-betul membuat Ramadan terbaik sepanjang Ramadan yang pernah kita lalui. Selamat ya Pak ya, berjuang untuk mempersiapkan diri. Kalau ada yang benar datang dari Allah Ta'ala, kalau ada yang salah dari saya pribadi, kita tutup dan kita dengan doa kafaratul majlis bersama-sama. Subhanallah, Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadar dan eling. Sadar dan eling. Memang tahu Pak Eling. Tahu ya. Kalau nanya Eling. Cukup ya. Sandi Eling.